Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Mari kita mengikuti kebaktian dalam talian pada minggu ini. Dan saya ingin berikan satu ayat dari Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah penebus gerejanya. Dengan suci hati kita, dengan kesucian, kekudusan yang kita miliki daripada Allah, kita dapat melihat Allah. Marilah kita sama-sama beribadah. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Tuhan. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Pakai segenap hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan Engkau. Haleluya. Ku dicipta olehmu, cipta untukmu. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Ku dicipta olehmu, cipta untukmu. Persembahkan seluruh hidup bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku dicipta olehmu, cipta untukmu. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Ku dicipta olehmu, cipta untukmu. Persembahkan seluruh hidup bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu. Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu. Ku hidup bagimu selamanya. Ku hidup bagimu, selamanya untukmu.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskan kau cahaya bagiku. Berdirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskan cahaya berdirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk Doa untuk hari ini, Trinity 15. Allah Maha Kuasa, Engkau mengajar kami melalui anak-Mu bahwa kasih memenuhi hukum.
perkenankan agar kami mengasihi Engkau dengan segenap hati dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama pagi ini diambil daripada Efesus pasal 2 ayat 1 hingga 10. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga 10. Di bawah tajuk Semuanya adalah kasih karunia. Ayat pertama. Kamu dahulu sudah mati kerana pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya kerana kamu mengikuti jalan dunia ini. Kerana kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, iaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kerana kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di syurga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kerana kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat terakhir, kerana kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 23 mulai dari ayat 26 sehingga ke ayat 43. Lukas 23 ayat 26 sehingga ke ayat 43. Bersama-sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul dan rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah, menimpahlah kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya.
Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lainlah selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia. Katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi pada jemaat Tuhan. Pada minggu lalu kita mengikuti kebaktian umum di gereja. Kita sangat bersyukur karena ramai juga yang hadir bersama di dalam ibadah itu sebagai satu permulaan yang baik untuk memulakan semula kebaktian umum. Namun tidak ketinggalan juga saya melihat beberapa gambar-gambar di Facebook di mana Anda mengikuti kebaktian dalam talian. Ya, bagi Anda yang tidak dapat hadir ke gereja, terus ikuti kebaktian dalam talian. Dan kita juga mendengar bahwa anak-anak sebelum ini tidak dibenarkan, tapi kali ini dilonggarkan sedikit berdasarkan kepada kehendak dan keperluan Anda sendiri untuk datang beribadah bersama-sama pada bulan Oktober. Jadi hari ini kita mau belajar tentang Allah penebus gereja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu, minta pengertian, pemahaman akan firman Tuhan melalui Efesus pasal 2 ini. Dan Tuhan berbicara kepada kami agar kami memahami, mengerti kedudukan kami dan kedudukan Allah di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pengasas gerejanya. Dan Allah juga membangun gerejanya melalui kasih karunia-Nya, kebenarannya, dan kuasanya. Dan hari ini kita melihat Allah sebagai penebus gerejanya melalui 3 perkara. Yang pertama, penebusan Tuhan dan manusia dihukum. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 hingga 3. Ada 3 perkara yang kita ingin lihat dalam poin yang pertama ini. Yaitu pertama ialah kita sudah mati dalam dosa dan pelanggaran. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara, Paulus tidak merujuk perkataan mati secara jasmani di dalam ayat ini, tetapi mati secara rohani. Ciri-ciri orang yang mati secara rohani adalah pertama, tidak menghargai hal-hal rohani. Sebagai contoh dalam 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ciri pertama orang mati secara rohani adalah tidak menghargai hal-hal rohani. Contohnya, orang hari Minggu pergi ke gereja, bagi dia tidak juga pergi ke gereja, tapi pada masa yang sama dia mengeluarkan perkataan atau kenyataan yang tidak betul tentang orang-orang lain. Yang kedua ialah tidak kenal Allah dan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Orang yang mati secara rohani ialah orang yang tidak mengenal Allah dan hidup jauh daripada persekutuan dengan Allah. Seperti Efesus 4 ayat 17 hingga 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup
lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh daripada persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Dalam ayat ini katakan bahwa orang yang tidak mengenal Allah, pikiran mereka sia-sia, pengertian dia gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, dan karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati. Jadi itu ciri-ciri orang yang mati secara rohani. Dan ketiga, ciri orang yang mati secara rohani ialah aktif berbuat dosa karena mereka tidak peduli kepada firman Tuhan yang adalah rohani. Dia tahu perkara itu tidak boleh dilakukan, tetapi mereka lakukan juga. Dia tahu bahwa itu melanggar firman Tuhan, tetapi dilakukan juga. Nah, itu orang yang aktif berbuat dosa. Yang kedua ialah kita menjadi hamba kepada dosa. Yesus 2:2-3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Nah, manusia sudah begitu terbiasa berbuat dosa. Atau dengan kata lain, manusia menjadi hamba oleh dosa pada ketika dahulu. Manusia selalu tidak taat. Mereka terus berdosa. Mereka adalah hamba dosa dan tidak dapat berbuat baik. Oke, dalam Yohanes 8:34 kata Yesus pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Mereka membenarkan diri mereka menjadi hamba. Mereka tidak mampu berbuat baik. Dan apabila manusia yang tidak bertobat tidak dapat berbuat baik. Nah, Paulus menjelaskan bahwa manusia suka mengikut prinsip-prinsip dunia. Dalam ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Mengikuti prinsip-prinsip dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada banyak contoh-contoh prinsip-prinsip dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Paulus juga menjelaskan bahwa manusia itu suka menuruti kehendak daging, yaitu kemanusiaan yang sudah jatuh dalam dosa dan condong pada dosa. Dia katakan dalam ayat 3, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami jahat. Sebagai contoh, terima uang suapan, terima uang rasuah. Itulah kedagingan. Karena keperluan memerlukan uang. Rasuah ini bukan nilai Rp10, Rp100, Rp1.000, Rp10.000. Tidak. Kita boleh kata, saya tidak mau terima rasuah. Biarpun 10 juta. 20 juta? 30 juta? 50 juta? 100 juta? 1.000 juta? Apakah kamu akan terpikat akannya? Nah, ini yang dikatakan. Itu ialah kedagingan. Menuruti hawa nafsu dan kehendak daging. Nah, dan kita yang ketiga, kita hidup di bawah hukuman Allah. Efesus 2 ayat 3b. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, disebabkan oleh dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran ini, setiap manusia berada di bawah murka atau hukuman Allah. Setiap. Tidak ada manusia yang tidak berdosa dalam dunia ini. Setiap manusia berdosa. Dan seharusnya dimurkai. Harusnya dihukum oleh Allah. Dan jika manusia terus mau hidup dalam perambahan dosa tanpa pertobatan, yaitu percaya kepada Yesus, maka secara otomatis manusia akan masuk neraka. Bukan pilihan. Bagi mereka yang tidak mau bertobat, bagi mereka yang tetap mau hidup dalamnya, secara otomatis akan masuk neraka. Nah, ketika tiga perkara ini, di mana kita hidup, kita telah mati dalam dosa, kita menjadi hamba kepada dosa, dan kita yang hidup di bawah hukuman Allah, menunjukkan kita sebagai manusia secara alamiah, sebagai keturunan Adam yang pertama. Nah, dalam ayat 1-3 Paulus mengajak
orang-orang Efesus untuk mengingatkan keadaan mereka pada satu ketika dahulu. Nah, kita selalu mengatakan melupakan masa lalu agar kita tidak memandang perihal lalu yang menghambat progres iman kita. Tetapi kadang-kadang kita perlu ingat keadaan kita dahulu sebagai orang yang berdosa supaya ia boleh menolong kita untuk lebih maju. Pada hari Selasa minggu lalu, saya pergi ke hospital melawat mama mentua saya. Dan pada masa yang saya dapat panggilan daripada seseorang kawan dari Menusu minta lawat bapa mertuanya yang sakit. Oke, kemudian saya naik ke ward lelaki, saya ward perempuan dulu, kemudian saya ward lelaki. Oke, secara curi-curi ya, sekarang tak boleh melawat. Pandai-pandailah bagi alasan, yang penting dapat melawat jemaat kita. Kemudian ada satu orang lelaki dibaringkan di sebelah katil orang itu. Dan saya berdoa untuk jemaat kita, kemudian dia panggil saya. Dan saya tanya, kamu dari mana? Dia bilang dari Swalok. Kamu bergereja? Dalam hati saya pikir orang Anglikan lah. Terus dia bilang saya beribadah di Bukit Mengidam. Oh, memang orang Anglikan lah. Kemudian apabila saya datang kepada suaminya, apakah sakit suamimu? Jadi dia menjelaskan. Dan apabila saya beralih kepada suaminya menangis. Menangis. Dalam hati saya rasa mungkin dia rasa menyesalah dalam hidupnya. Tapi penyesalan hidupnya pada pemikiran saya yang pertama ialah mungkin dia rasa karena dia dulu bekerja kuat, bekerja sangat kuat menyebabkan dia memiliki penyakit yang tertentu dalam tubuhnya. Tapi lepas saya berdoa untuk dia, kemudian saya bertanya satu soalan. Dalam proses saya berdoa itu, saya ada satu pertanyaan datang. Bisikan datang mengatakan, apakah orang ini sudah mengenal Kristus atau belum? Kemudian saya tanya, lepas doa itu saya tanya. Saya bilang, Uncle, apakah Uncle pergi ke gereja semasa Uncle sehat? Dia diam. Uncle, gereja apa kalau begitu? Dia mengatakan dia dari gereja RC. Terus bilang, tadi bilang, tapi mungkin lain lah, mungkin sudah. Tapi saya tanya, Uncle ada pergi gereja RC? Pun dia kata tidak. Adakah Uncle pergi gereja Bukit Mengidam? Pun dia kata tidak. Terus dia menangis. Dia menangis. Dan saya tahu bahwa orang ini berkemungkinan mengingatkan masa lalu. Masa lalu yang hidup sebagai kehidupan orang yang berdosa. Dia teringat semula. Oleh sebab itu dia menangis dan merasa kesal, merasa menyesal akan kehidupan yang lama. Jadi saya katakan, Uncle, apakah Uncle mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Dia kata dia mau. Jadi saya pimpin dia doa terima Yesus. Dan selepas doa terima Yesus, saya tanya lagi, Uncle, di manakah Yesus sekarang? Dan saya sangat bergembira karena dia mengatakan di dalam hidup saya. Jadi saya ambil tangannya dan letak di dadanya. Saya kata, Yesus bersama dengan Uncle. Dan carilah dia yang akan menyembuhkan kamu. Jangan menyesal. Kehidupan yang lama, ia harus berlalu. Sesungguhnya yang baru akan datang di dalam Kristus Yesus. Jadi kita kena ingat keadaan kita dahulu sebagai orang berdosa. Supaya apa? Supaya menolong kita lebih maju. Supaya kita semakin merasakan kasih Allah dan boleh mengampuni orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, penebusan Tuhan dan manusia diselamatkan. Dalam Efesus 2, 4 hingga 7. Efesus 2 ayat 4 kata, tetapi Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah, minggu lalu saya kata Allah yang berinisiatif. Dan kalau menurut ayat ini bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif pada waktu dia melihat manusia secara alamiah. Dalam Kejadian 3 ayat 8 hingga 9, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya untuk itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kisah ini tentang Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa disebabkan makan buah itu dan merasakan mereka tahu apa yang berlaku dengan mereka.
Dan mereka bersembunyi. Apa tindakan Allah? Dalam manusia bersembunyi. Allah berkata, di manakah engkau? Manusia yang kuciptakan. Allah berinisiatif pada waktu manusia hidup dalam alamnya. Nah, apakah yang Allah lakukan? Mari kita lihat sama-sama ayat ini. Efesus 2, 5 dan 6. Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Apa yang Allah lakukan dalam ayat ini? Pertama, Dia telah menghidupkan kita. Yang kedua, Dia telah membangkitkan atau mengangkat kita. Dan yang ketiga, Dia memberikan tempat atau mendudukkan kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, di dalam ayat ini, dalam 3 perkara ini, bagi Anda, apakah peristiwa yang sama pernah berlaku? Peristiwa apa yang sama pernah berlaku? Sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Kebangkitan, kenaikan ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah. Yesus memberitahu dengan murid-muridnya, itu yang akan berlaku, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa? Karena Dia, Allah, inisiatif Allah pada saat kita dalam keberdosaan kita, dalam saat kita kegelapan, dalam saat kita alamiah, Dia menghidupkan kita. Dia mengangkat kita, membangkitkan kita, dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Allah di surga. Jadi semua ini berbicara tentang apa? Keselamatan. Keselamatan adalah anugerah atau pemberian Allah. Kita tidak layak terima. Bukan karena kita pandai, bukan kita hebat. Tetapi karena dalam keadaan keberdosaan kita, Tuhan menyelamatkan kita. Nah, mengapakah Allah melakukan perkara itu? Dalam Efesus 2 ayat 4, beberapa ayat kita mau lihat. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Kenapa Allah melakukan hal penyelamatan? Karena rahmat. Dan oleh karena kasih-Nya yang besar, karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Ayat 5, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita diselamatkan, kenapa Allah melakukannya? Karena kasih karunia-Nya. Ayat yang ke-7, supaya pada masa akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Mengapakah Allah melakukannya? Kasih karunia-Nya dan kebaikan-Nya. Dan ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, rahmat, kasih yang besar, kasih karunia-Nya dan kebaikan-Nya. Allah melakukan ini. Karena apa? Karena semua 4 sifat ini ada di dalam diri Allah. Allah menyelamatkan bukan karena siapa dan apa yang ada pada kita. Tetapi Allah menyelamatkan karena Dia berinisiatif mau menyelamatkan manusia. Allah menyelamatkan karena itu sifat-sifatnya yang ada dalam dirinya. Dan Allah menyelamatkan adalah untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah pada waktu kita masih hidup. Pada ketika kita masih hidup, kita sudah menerima kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi Allah menyelamatkan supaya kita berbuat baik. Dalam firman Tuhan dalam Yakobus ada mengatakan bahwa kalau kita tidak berbuat baik itu berdosa. Dan Allah menyelamatkan kita supaya kita berbuat baik. Artinya manusia sebenarnya mampu berbuat baik. Apabila mereka bertaubat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Benar kata Tuhan. Benar kata Rasul Yohanes dalam surat Yohanes. Dulu kita tak tahu tentang kasih. Kasih. Allah mengasihi kita terlebih dahulu karena kita tidak tahu apa itu kasih. Allah mengasihi kita dulu supaya apa? Kita boleh mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Begitu juga dengan perihal ini. Kita mampu berbuat baik apabila kita berubah
mengalami perubahan, menerima Yesus dalam hidup kita. Karena pada asalnya, yang sangat menarik ayat ini ialah, karena pada asalnya manusia adalah buatan Allah. Siapa cipta kamu? Monyet? Monyet gak cipta kamu? Kalau monyet cipta kita, mana ekor kita? Adakah ekor? Tidak kan? Jadi jangan mengaku diri kamu monyet atau kegio. Lihat ayat Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang akan saya jelaskan dalam ayat poin yang ketiga. Yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita buatan Allah. Bukan buatan Malaysia. Kita buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk pekerjaan baik Tuhan. Yang ketiga, penebusan Tuhan dan manusia dipulihkan. 3 perkara saya kongsikan dalam poin ini. Pertama, Tuhan menebus karena pengampunannya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, pada poin yang pertama tadi saya mengatakan bahwa kita sudah mati dalam dosa dan pelanggaran. Kita telah menjadi hamba kepada dosa. Kita hidup di bawah hukum Allah. Nah, bahwa namun karena kasih karunia Tuhan. Oke? Karena ayat 8, sebab karena kasih karunia. Kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Tuhan memilih untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Tepat apa yang Rasul Yohanes kata dalam surat Yohanes yang pertama, pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak mungkin kita akan mengalami pengampunannya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Tuhan menebus karena kebenarannya. Ayat 8 hingga 9. Kita baca, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman dan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada pada orang yang memegahkan diri. Penebusan Tuhan menyatakan tentang kebenaran Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa keselamatan Tuhan dan iman kita bukanlah suatu usaha atau hasil kerja keras kita. Bukan karena kamu hidup dalam falsafah. Bukan karena kamu hidup berpegang pada prinsip hidup. Ataupun bukan karena kamu hidup berpegang pada 10 hukum. Bukan. Bukan usaha kita. Apapun usaha kita dalam dunia ini, ingat, Tuhan adalah kudus, kita berdosa. Status kita berdosa tetap itu. Kalau kita kata, oh saya tidak berdosa Tuhan, artinya kita menipu diri sendiri. Oleh karena itu, kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Nah, tetapi pemberian Allah yang selayaknya kita terima dari Allah. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita tidak akan menerima pengampunan. Dan oleh sebab itu kita tidak boleh memegahkan diri. Kita tidak boleh kata, dia bilang, saya menjadi Kristen karena usaha saya. Saya menolong gereja. Saya memberi uang banyak kepada gereja. Saya membangun gereja. Saya membawa orang pada gereja. Saya. Bukan, itu kita tidak layak. Tetapi karena apa? Kasih karunia Tuhan. Dia yang memberi kepada kita. Memberi kepada kita. Jadi apabila seseorang meresponi untuk percaya Kristus melalui iman, ialah pekerjaan Roh Kudus yang meyakinkan orang itu. Kita punya tugas ialah kita berdoa supaya lebih ramai orang menjadi percaya. Tetapi bila dia menjadi percaya, karena
Kebanyakan orang apabila kita bertanya, mungkin mereka kecewa, kenapa kamu tidak mau lagi melayani Tuhan, tidak mau menginjil lagi. Oh, karena saya balik ditolak, balik ditolak. Oh ya, bukan senang membawa orang pada Yesus, bukan senang. Apabila kita bawa orang pada Yesus, pasti akan banyak ditolak. Kenapa? Karena dia meresponi, dia terima Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Kita hanya melakukannya. Oleh sebab itu, jangan memegang diri. Sebagai tahu pada jemaat Tuhan, kalau kamu bersaksi dengan orang, jangan kalau dia sudah tolak kamu kan diam, kamu marah kan? Kalau kamu tidak terima Yesus, kamu masuk neraka. Siapa kamu yang cakap begitu? Siapa yang boleh kata kita masuk surga atau siapa kita boleh masuk neraka? Hanya Tuhan Allah sahaja boleh berkata demikian. Dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi orang mendengar tentang Yesus dan firman Kristus yang akan membuka hatinya. Dia membuka hatinya. Firman itu akan menolong dia untuk meresponi. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, dari poin yang ketiga ini, Tuhan menebus karena kemurahan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diselamatkan oleh Yesus Kristus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik Tuhan. Jangan kasih tinggal itu Tuhan. Melakukan pekerjaan baik saja. Tidak. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kenapa? Yang dipersiapkan Allah. Jadi pekerjaan baik apa? Pekerjaan baik Tuhan. Setiap kita, tidak ada yang terkecuali. Bagi kita yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita sebenarnya didorong, kita sebenarnya digalakkan, kita sebenarnya dipaksa, relakan untuk melakukan pekerjaan baik Tuhan yang disediakan olehnya sebelum dunia diciptakan. Semua kita, tidak ada yang terkecuali. Tidak boleh kata dengan saya, Padri, saya apa yang ada pada saya? Dulu saya jahat, dulu saya begini, dulu saya begitu, itu dulu. Kan tadi ada yang pertama tadi, itu pada masa dulu kamu begini. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kamu diselamatkan. Dan oleh karena kasih karunia itu, Tuhan telah menyediakan pekerjaan baik Tuhan. Jadi, jangan pandang belakang lagi. Boleh ingat, supaya kita semakin kuat. Tapi janganlah ingat membuatkan kamu semakin dekat dengan perkara yang lama. Itulah lagu sejauh timur dari barat. Aku membuang dosaku. Sebenarnya lagu itu tidak bagus, bola. Sebenarnya saya tidak berapa suka lagu itu. Sebab dia kata dari jauh, dari utara, dari timur ke barat, aku membuangkan dosaku. Apabila kita sunyi, apabila kita ditolak, apabila kita rasa sepi, kita pergi lagi ke barat itu mengambil buka balik dosa kita dan kita hidup di dalamnya. Bagi kita yang sudah dipanggil Tuhan, jangan kembali pada hidup yang lama. Kita kena kekal. Lihat ini balik. Dulunya kita hidup dalam dosa. Karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Dan Tuhan telah meletakkan pekerjaan baik Tuhan yang disediakan oleh Allah kepada kita untuk kita lakukan. Maka kalau kita pandang ke belakang, iblis ketawa gila-gila, Tuhan sedih. Lihat ayat ini, ayat 1 hingga 10 sangat menarik. Pada mulanya dulu kita jahat, memang siapa tak jahat? Saya pun jahat juga mah. Siapa di sini baik? Dulu. Tiada. Jahat mah dulu, ada saja hal yang dilakukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita, kita diselamatkan. Kita telah dikasih keluar daripada kegelapan pada terang Tuhan. Dan sekarang ini apa? Sekarang ini, masa depan, kita melakukan pekerjaan baik Tuhan yang dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Jadi apa artinya? Kita tidak sama lagi seperti dahulu kala. Namun kalau kita teringat perkara yang lama,
pastikan ia membuatkan kita semakin maju dalam iman kita. Seperti Paulus berkata, Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anaknya yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kita bukan hidup untuk kita. Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi benarkan Kristus memimpin hidup kita. Dia menebus kita. Kita mau dia dipimpin. Jangan lepaskan tanganku daripada Engkau ya Tuhan. Biarpun mungkin kita rasa penat dipegang. Kita mau hidup terus dalam Yesus. Karena Yesus mengasihi kita. Dia sanggup menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi kita kekal berpegang kepadanya. Ingat ini saudara. Tuhan telah menetapkan dari semula predestinasi kita apabila Dia memanggil dan memilih kita melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. Tuhan telah tetapkan kita. Semua kita. Dia panggil, Dia pilih kita untuk melakukan pekerjaan baik Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pengakuan iman rasuli, marilah kita bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali pada pagi hari ini untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, seandainya Anda yang mengikuti siaran melalui ibadat dalam talian minggu lalu, kami dimaklumkan ada masalah teknikal sedikit daripada pihak Facebook. Mohon kalian yang terganggu tolong maafkan ya. Ya, itu bukan dengan sengaja. Ya. Jadi dengan itu kami berharap saudara-saudari dapat terus beribadah bersama-sama, tak kira dimanapun Anda berada. Perkara yang pertama saya ingin umumkan sebentar nanti petang ini jam 2 petang Gereja Good Shepherd akan mengadakan mesyuarat Agung tahunan 2020. Maka kehadiran Anda amat dialukan ya, karena mesyuarat agung tahunan adalah pertemuan di mana kita mendengar laporan terkini berhubung dengan pelayanan Gereja Good Shepherd. Anda semua yang datang nanti diminta tolong bawa earphone ya untuk disambung pergi telefon pintar Anda, karena translation ataupun penerjemahan itu akan dilakukan serentak dengan bahasa Cina supaya Anda boleh dengar dengan lebih terperinci. Maka dengan itu kehadiran Anda amat kami alu-alukan dan kami mohon sokongan doa bersama. Perkara yang kedua saya ingin umumkan ya, tolong tetap berdoa seterusnya sempena dengan pilihan raya negeri Sabah yang ke-16 ini. Saudara-saudari, saya tahu perkara ini, pilihan raya kali ini bukanlah seperti pilihan raya yang lalu-lalu disebabkan karena COVID-19. Walau bagaimanapun, ya, saya ingin mendorong Anda untuk terus keluar dan
pergi mengundi mengikuti SOP yang sudah sedia ada. Saya yakin Kementerian Kesehatan Malaysia yang sudah pun memperkenalkan SOP yang sekarang ini boleh membantu kita untuk dicegah daripada dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Maka dengan itu tetap berdoa pada masa yang sama. Jikalau Anda adalah seorang pengundi yang sudah terdaftar, pergilah ke tempat Anda di mana Anda mengundi. Ya, ini adalah tanggung jawab yang amat penting ya bagi rakyat Sabah di negeri yang tercinta ini. Dan hal yang ketiga, saya ingin maklumkan satu perkara yang terkini ya untuk makluman Anda semua. SOP berhubung dengan orang-orang yang mau datang ibadah di gereja. Menurut SOP berhubung dengan kategori mereka yang ada penyakit kronik, warga emas, dan kanak-kanak. Saudara-saudari, SOP yang terkini bertarikh 4 hari bulan September yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara sudah menyatakan bahwa memang ini tidak digalakkan. Walau bagaimanapun Anda yang sehat dan kamu punya kerinduan dan Anda datang ke gereja, maka yang penting Anda tahu diri Anda tidak mempunyai apa-apa masalah dan Anda sehat tanpa ada tanda-tanda simptom. Maka bila Anda mengambil keputusan untuk beribadah, pastikan Anda datang dengan pelitup muka, ikut SOP gereja, ya, dan semua yang sudah disediakan untuk Anda, supaya kita boleh beribadah bersama-sama. Semoga saudara-saudari ya yang rindu untuk beribadah dapat mempersiapkan diri untuk kembali beribadah di gereja pada bila-bila masa. Tetapi bagi Anda yang masih belum sedia untuk kembali, jangan khawatir, siaran langsung ibadah dalam talian akan kami maklumkan kemudian hari bila kami sudah siap. Kami dalam proses membuat persiapan untuk siaran secara langsung ya pada ibadah BM nanti. Jadi bantu terus dalam doa dan tetap beribadah. Tuhan memberkati semua. Doa Tuhan sama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan dengan iman. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu, tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Pakai segenap hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan Engkau. Haleluya. Ku dicipta oleh-Mu, cipta untuk-Mu. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Ku dicipta oleh-Mu, cipta untuk-Mu.
Persembahkan seluruh hidup bagimu, ku hidup bagimu, selamanya untukmu, ku hidup bagimu selamanya, ku hidup bagimu, selamanya untukmu, ku hidup bagimu selamanya. Ku dicipta olehmu, dicipta untukmu. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Ku dicipta olehmu, dicipta untukmu. Persembahkan seluruh hidup bagimu, ku hidup bagimu, selamanya untukmu, ku hidup bagimu selamanya, ku hidup bagimu, selamanya untukmu, ku hidup bagimu selamanya. Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagimu. Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya bagi kemuliaan